Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwanto MIkom, merupakan dosen tetap program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bidang kehadiran saya adalah sains atau ilmu komunikasi, di mana ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yang salah satunya adalah mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kemampuan Tridharma Perguruan Tinggi yang sering dikenal dengan PDD UKT-PT tahun 2025 sebagai salah satu prasyarat kelulusan sertifikasi dosen, dengan tujuan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi adalah salah satu mata kuliah inti keilmuan komunikasi yang bersifat wajib program studi, sehingga wajib bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mengambil mata kuliah ini. Adapun bobot SKS mata kuliah ini sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah WPS 70 20 123001 untuk mahasiswa semester gasal, khususnya semester 1. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini membahas mengenai pengertian konsep-konsep dasar komunikasi, ruang lingkup komunikasi, model-model komunikasi, teori-teori dasar dan proses komunikasi, serta penerapannya dalam kehidupan manusia, serta pendekatan-pendekatan dalam ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisiplin. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ilmu komunikasi, termasuk konsep-konsep, teori-teori dan aplikasinya dalam berbagai konteks komunikasi. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang komprehensif mengenai komunikasi, baik secara ilmiah maupun secara pada tataran praktis. Serta diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari untuk meningkatkan kemampuan diri dan kinerja dalam berbagai lingkungan kehidupan. Adapun capaian pembelajaran langsung mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini pada prinsipnya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun yang pertama sebagai CPL sikap, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan sekitar. Adapun pengetahuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dalam teknik berbicara, menulis, mendengarkan, dan merespon. Adapun keterampilan khusus yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun untuk keterampilan khusus yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menggali nilai-nilai budaya Indonesia dan kearifan lokal untuk pengembangan pemahaman atas fenomena komunikasi dan penyelesaian permasalahan komunikasi yang ada. Keterampilan khusus yang kedua diharapkan mahasiswa mampu menganalisa dengan pemikiran kritis mengenai persoalan-persoalan komunikasi dan isu-isu sosial serta perkembangan digitalisasi dan media yang berkembang di masyarakat tentunya. Adapun CPMK dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi terbagi ke dalam 3 CPMK. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan ilmu komunikasi, definisi komunikasi baik secara harfiah maupun menurut para ahli, dan unsur-unsur komunikasi verbal dan non-verbal dalam teori maupun dalam konteksnya. Yang kedua, CPNK yang kedua diharapkan mahasiswa mampu menyatakan secara kritis prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang ketiga, CPNK yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan dan relevansi ilmu komunikasi dalam ruang lingkup dimensi komunikasi. Adapun proses pembelajaran untuk mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, yaitu menjelaskan tentang materi-materi yang ada yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa sehingga tidak terkesan monoton. Kemudian dilakukan latihan analitik atau menganalisis dan diskusi terstruktur yang dilakukan pada momen-momen pertemuan tertentu. Kemudian beberapa studi kasus tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait atau berkaitan tentang komunikasi, melihat bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat tentang komunikasi, dan penggunaan metode, dan tentunya dengan penggunaan metode case method dan team based project, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan bukan hanya pasif, hanya menerima dan mendengar informasi atau materi yang disampaikan oleh dosen. Adapun komponen penilaian pada pembelajaran pengantar ilmu komunikasi ini setidaknya terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, komponen kehadiran dan keaktifan sebesar 20%. Kemudian komponen nilai dari tugas-tugas yang diberikan sebesar 30%. Kemudian ujian tengah semester sebesar 20%. Dan ujian akhir semester sebesar 30%. Sehingga total keseluruhan nilai sebesar 100%. Kemudian berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu komunikasi untuk pertemuan minggu kedua. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mari kita awali dan kita buka perkuliahan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini
kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita akan melihat persepsi. Ya, kita akan sedikit mengkaji tentang melihat ayat Al-Quran atau hadis yang kemudian kaitannya dengan pembelajaran kita. Kalau minggu kemarin di pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait RPS, ya, bagaimana penjelasan tentang RPS, kemudian kita juga kemarin sudah kontrak perkuliahan, bagaimana proses perkuliahan yang nanti selama 1 semester akan kita jalani. Dan hari ini kita pertemuan kedua. Jadi kalau persepsi kemarin kita sudah melihat bagaimana kita sebagai manusia yang kemudian sebagai agama Islam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kemudian kita wajib untuk kemudian berkomunikasi mengenal satu sama lain. Kita lihat kemarin pada surat Az-Zariyat. Ya. Maka hari ini kita akan melihat surat As-Saffat yang kaitannya dengan komunikasi. As-Saffat ayat 2 dan 3. Di mana ayat ini mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Maka sesungguhnya amat besar kebencian Allah, kebencian Tuhan itu terhadap apa yang kamu katakan itu tidak kamu lakukan. Nah, kaitannya dengan ilmu komunikasi adalah bahwa kita sebagai insan atau mahasiswa ilmu komunikasi kemudian ditekankan untuk menyampaikan sesuatu sebagai sebuah komunikasi itu sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kemudian hal-hal yang benar. Jadi kita tidak boleh secara aturan agama kita memberitakan hal-hal yang tidak benar, memberitakan hoax, adu domba dan lain sebagainya. Maka itulah inti atau kunci dari ayat ini, bahwa kaitannya dengan ilmu komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah berita, sebuah informasi, sebuah pesan dalam ilmu komunikasi itu sesuatu yang kemudian kita lakukan dan sesuatu adalah sesuatu yang benar. Oke. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana RPS, sebagaimana dalam RPS yang sudah saya upload di LMS kita, di kelas kita, maka silakan kalian bisa mendownloadnya, kemudian bisa mempelajarinya. Maka pada pertemuan kedua ini, kita akan melihat bagaimana definisi ruang lingkup dan unsur-unsur berkaitan tentang komunikasi. Oke, teman-teman, sebagai seorang manusia, pastinya kita tidak mungkin bisa terlepas dari namanya komunikasi. Ketika kita bangun tidur misalnya, kita bangun di pagi hari, itu kemudian yang terbiasa HP-nya itu di tempat tidur, kemudian langsung membuka HP, memastikan ada WhatsApp masuk, pesan WhatsApp masuk atau tidak, itu adalah bagian dari komunikasi. Atau kemudian sebagai seorang muslim, kalian kemudian bangun, kemudian melaksanakan kewajiban ibadah, sholat subuh, itu juga bagian komunikasi. Yang nanti ada spesifikasinya lagi, komunikasi transendental kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalian bersiap diri, ya, kalian ya berkomunikasi dengan yang ada di rumah, ya. Kemudian kalian berangkat di jalan misalnya, berkendara, ya, menuju ke kampus ini, itu juga bagian dari sebuah komunikasi, ya. Nah, misalnya kalian ketemu ojek, mungkin yang pakai ojek online, atau berkendara sendiri misalnya, ketika di lampu merah, ya,
Di lampu merah itu ada berapa lampunya? Ada 3. Apa saja? merah, Kuning, hijau. Yang menjadi tanyakan bukan warnanya saja, tapi kemudian kalian paham, pasti semua kalian paham ya, ketika merah itu berhenti. Sebenarnya ini sebuah komunikasi, ya. Karena komunikasi itu nanti akan kita lihat pengertiannya. Salah satunya adalah memberikan tanda, ya. Lalu kemudian, oke, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, ini ada beberapa kemudian fenomena-fenomena dalam kehidupan yang kemudian bisa kita maknai sebagai sebuah komunikasi atau tidak. Maka silakan nanti teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Kita ada sekitar 20 orang, maka ada 4 kelompok 5 orang, ya. Silakan kalian langsung membentuk. Kemudian masing-masing kelompok akan mendiskusikan apakah fenomena-fenomena ini termasuk fenomena dalam komunikasi atau tidak. Kita ambil contoh satu ya, misalnya ya. Anda bermimpi tentang kekasih yang lama tidak berjumpa. Dalam mimpi Anda berkata, "Apa kabar sayang?" Ya. Dan kekasih dalam mimpi datang sambil berkata, "Aku kangen kamu sayang." Ya. Nah, ini kalian lihat, kalian analisis, kalian kaji apakah ini masuk ke ranah komunikasi atau tidak. Jadi silakan membentuk kelompok. Sekarang kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan hal-hal ini, lalu kemudian nanti untuk disampaikan ke forum diskusi setelah kelompok ini. Silakan. Ayo. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan melihat, mengukur seberapa pemahaman kalian tentang pengertian komunikasi, maka ada beberapa fenomena-fenomena dalam kehidupan kita yang kemudian kalian harus diminta untuk bisa menjelaskan apakah ini sebuah proses komunikasi atau tidak. Ada 10 pernyataan yang sudah Bapak buat, ya. Oke, kita berurut saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok kalau 10 ya 2 pernyataan. Nanti kelompok 1 2 pernyataan, kelompok 2 2 pernyataan, kelompok 3 2 pernyataan, kelompok 4 juga 2 pernyataan. Silahkan kalian sebutkan beserta alasannya apakah ini masuk komunikasi atau tidak. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan siapa yang akan menyampaikan? Jawabannya tidak, karena cuma mimpi dan berhalusinasi saja. Ya, jadi jawaban kelompok 1 ini bukan sebuah komunikasi. Apa alasannya tadi? Karena cuma mimpi dan berhalusinasi saja. Iya. Jadi kakak mati. Kakak Anda terbangun, kesal. Ia menarik selimut tinggi-tinggi, menutup telinga dengan bantal. Dasar penyanyi gila, katanya. Jadi itu termasuk komunikasi karena komunikasi atau personal, yaitu melibatkan kakaknya yang sebagai komunikat. Dan ada timbal balik, yaitu rasa kesal, yaitu dengan mengekspresikan dasar penyanyi gila. Ya, gagal ya, penyanyi gagal. Ini ada komunikannya, ada penerima pesan. Walaupun kalau di pernyataan nomor 4 tadi ada feedback, ada umpan balik dari pesan yang disampaikan oleh komunikator, tapi pada poin 5 ini dia tidak ada feedback. Ya. Tapi pesan tadi diterima oleh komunikan, artinya ada yang menerima pesan. Berarti ini termasuk sebuah
komunikasi. Oke, silakan pernyataan berikutnya, kelompok 3. Untuk pernyataan nomor 6, gadis manis menangis. Seorang pemuda melihatnya, mendekati gadis itu dan mencoba menghiburnya. Itu termasuk dari komunikasi karena ada komunikan yaitu pemuda yang melihatnya serta feedbacknya tentang seorang itu menghiburnya. Karena dia merasa mungkin ada rasa prihatin atau terharu atau rasa peduli dengan gadis tersebut. Oke. Sekarang kita bahas khususnya untuk kelompok 3. Kita pertegas, kalau tadi mereka sepakat ini adalah sebuah komunikasi, kemudian Bapak tanyakan, kira-kira siapa yang akan menjadi komunikatornya dan menjadi komunikannya pada pesan nomor 5 ini kira-kira? Kelompok 3 tadi. Siapa yang jadi komunikator, siapa yang jadi komunikan? Kalau komunikatornya itu gadis yang menangis, serta komunikannya adalah pemuda yang melihatnya. Kalau untuk pesannya itu bisa bentuk dari simbol tangisan tersebut. Ya, enggak. Oke, kita lihat bersama. Sebenarnya kalau posisinya ya, posisi anak gadis tadi yang menangis, memang dia menangisnya karena kesakitan dan kemudian butuh bantuan dari orang lain, dan datanglah seorang datanglah seorang yang pemuda yang mendekatinya, kemudian merespon tangisan minta tolong tadi untuk menolong, maka betul yang sebagai komunikatornya adalah sang gadis yang menangis tadi, dan penerima pesannya adalah pemuda yang kemudian datang menolong. Tapi jangan salah, ini bisa kemudian ada persepsi lain. Ketika gadis tadi menangis, kemudian dia bukan menangis karena minta tolong, ya, maka sesungguhnya dia tidak menjadi sebuah komunikator. Tidak menjadi komunikator. Karena sesungguhnya dia bukan mengirim pesan, tapi kemudian dia mengekspresikan karena merasa sakit, ya, misalnya. Karena nanti ada pada kejadian tertentu bisa terjadi yang seperti itu. Ya. Nanti bisa sebaliknya, bahkan pemuda tadi bisa menjadi komunikator karena dia bertanya duluan, kenapa Dek misalnya, jatuh dari motor kah atau jatuh seperti apakah? Artinya komunikatornya seorang pemuda yang datang tadi, ya. Tentu ketika dalam tanda kutip sang gadis tadi menangis bukan karena mengirim pesan untuk ditolong orang lain, begitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, silakan kelompok 4. Untuk pernyataan nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 dulu. Misal seorang berlindung pada suatu tempat karena diserang badai atau kedipan mata sebagai reaksi terhadap sinar lampu juga adalah peristiwa komunikasi. Menurut saya itu komunikasi. Kenapa? Komunikasi kan nggak terus-menerus tentang berbicara, namun sebagai simbol, di mana simbol di sana seperti kedipan mata yang sebagai reaksi terhadap sinar lampu. Oke, ada pendapat yang lain? Ya, kelompok 4 menyatakan pernyataan ini adalah fenomena ini adalah sebuah komunikasi. Jadi misal seorang berlindung di tempat tertentu karena hujan badai, ya namanya hujan kan kemudian matanya kena air ya, kemudian mengedipkan. Salah satunya juga kena sinar lampu. Kira-kira gimana kelompok lain? Termasuk komunikasi kah? Ya, silakan disampaikan. Karena itu adalah reaksi fisik atau refleks, bukan penyampaian atau pengukaran makna. Ya. Yang lain? Oke. Kita lihat. Misal seorang berlindung pada sebuah tempat karena sedang badai. Artinya ini komunikasinya dia itu dengan alam. Lalu kemudian kedipan mata kena hujan atau kena silau, ya. Tapi sesungguhnya kalau ini disebut sebuah komunikasi akan susah siapa yang menjadi komunikator. Yang menyalakan lampu kan tidak. Karena dia bukan mau sengaja, kecuali dia menghidupkan lampu jauh, lampu dekat memang sengaja untuk
memberitahu orang yang di pinggir jalan supaya minggir, dia mau lewat. Nah, itu sebuah komunikasi. Tapi ketika mobil itu lewat, memang ya malam-malam kan lampunya hidup. Kemudian kita mengedip karena kena lampu. Tentu bukan sebuah menjawab pesan dari komunikator, tapi kemudian memang refleks dari mata kita yang kemudian berkedip. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya itu bukan sebuah komunikasi. Ya, gitu ya. Yang terakhir silakan kelompok 4. Pernyataan yang terakhir. Oke, silakan. Seorang mahasiswa membaca buku pedoman tentang proses belajar mengajar di fakultas ini. Itu termasuk tidak komunikasi. Karena tidak ada komunikan ataupun komunikatornya. Tidak termasuk komunikasi. Ya. Oke, yang lain sepakat? Yang lain sepakat? Yang lain sepakat atau ada yang lain? Sepakat. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, baik teman-teman. Itu perkuliahan kita hari ini, yang kemudian intinya adalah dari perkuliahan hari ini teman-teman kemudian bisa mendefinisikan sebuah komunikasi, tentu dari berbagai contoh dan dari berbagai pengertian para ahli tadi, insya Allah kita akan menjadi paham. Nah, untuk menguji teman-teman sekalian, kira-kira siapa yang mau menyampaikan apa kemudian yang kalian dapat dari perkuliahan kita hari ini? Silakan, angkat tangan. Bapak ingin memastikan apa kira-kira yang kalian dapatkan dari perkuliahan hari ini. Silakan, sampaikan. Ya, sebutkan namanya ya. Oke, perkenalkan saya Siti Fatimah. Saya ingin mengambil kesimpulan tentang perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang komunikasi adalah interaksi atau pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan, lalu terdapat feedback di dalamnya. Dan ada unsur-unsur yaitu tentang sumber, pesan, media, penerima, efek, serta umpan balik. Dan terdapat beberapa contoh, ada yang tentang komunikasi dengan seseorang atau komunikasi dengan dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang satu, yang cowok mewakili, silakan. Ya, silakan. Jadi dari kesimpulan perkuliahan hari ini, jadi komunikasi itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kita setiap hari selalu terlibat dalam komunikasi dan berbagai bentuk komunikasi, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, bisa melalui komunikasi menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Ya. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, baik teman-teman sekalian, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa kemudian minggu depan kita akan bertemu kembali pada hari yang sama, jadwal yang sama. Kemudian minggu depan kita akan melihat bagaimana itu jenis-jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan hal ini sudah ada dalam RPS yang sudah saya share di LMS. Silakan sebelum pertemuan berikutnya kalian semua mempelajari, mendalami, kemudian lebih dahulu mempelajari tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini, atas keaktifannya dan lain sebagainya. Mari kita akhiri dan kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.